Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini, yang ditaburkan di pagi ini, itu menjadi rema yang kuat dan mengubahkan setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema Janganlah Keraskan Hatimu. Kita baca dalam Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Di situ firman Tuhan mengatakan, ketika dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau jujur ya, betapa seringnya kita ini keraskan hati kita. Itu yang menghambat kita untuk maju, baik dalam kehidupan maupun dalam iman. Salah satu contoh sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita ini merasa gengsi, terlalu gengsi untuk kita berbaikan dengan sahabat kita atau anggota keluarga kita. Ketika kita mungkin mengalami problem, kita mungkin mengalami gesekan, dan yang kita inginkan adalah kita menginginkan mereka, saudara atau sahabat kita untuk berbaikan dengan kita, mereka yang memulai itu. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan meski dalam hati kita ini sudah digerakkan untuk kita melakukan itu, bukankah ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita? Jika untuk masalah sepele saja sudah sangat sulit, apalagi ketika kita jelas-jelas salah dan harusnya kita yang meminta maaf. Dan wow, ini beratnya bukan main. Rasa gengsi, ego kita, kesombongan kita, ini yang membuat kita lebih suka mengeraskan hati kita dan membiarkan perselisihan itu berlarut-larut, ketimbang kita segera menyelesaikannya. Tuhan itu selalu berbicara lewat hati nurani kita, dan Dia selalu mengingatkan kita akan hal ini. Dan kita seringkali mengeraskan hati kita, dan ini yang menjadi penghambat bagi kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bertingkah bagaikan orang yang paling benar, orang yang paling tahu segalanya, dan tidak pernah salah. Ingat saudaraku, hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima pendapat atau saran daripada orang lain. Di dalam hati yang keras ini, itu akan menimbulkan dosa ketika kita terus berlarut-larut dan kita terus mempertahankan hati yang keras. Akan timbul yang namanya dosa, dan dosa itu akan mendatangkan murka Tuhan dan membuat Tuhan tidak mau mendengar ketika kita memanggil namanya. Bukan tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong kita, tetapi dosa kita lah yang menghalanginya. Mari sama-sama kita harus memeriksa diri kita terlebih dahulu, dan kita harus melihat apakah sikap-sikap kita ini menghambat pertumbuhan rohani kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau sendiri mengoreksi kita dengan Roh-Nya yang kudus, dan biarkan hati kita ini kembali melembut menjadi hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ketika hati yang keras ini terjadi dalam hidup kita, ini berpeluang terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Jadi mari kita mewaspadai ini sejak dini. Jika kita mengalami tanda-tanda kekerasan dalam hati kita, mari kita bangun komitmen ini, kita perkatakan ini dalam hati kita. Kita perkatakan ini menjadi satu komitmen dalam hidup kita, yaitu mari kita mau mendeteksi hati kita dengan tidak mengeraskan hati terhadap teguran dan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita atas segala kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Mari kita mau melihat bahwa penyertaan dan kemuliaan Tuhan itu lewat kelembutan hati kita. Dan ketika kita memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan yang berkuasa itu, sehingga apapun yang kita lakukan dituntun oleh Tuhan, Tuhan melembutkan hati kita. Kita punya hati yang dengar-dengaran, hati yang penuh kasih, hati yang mau taat melakukan apa yang
menjadi kehendak Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini mengoreksi setiap kita, membuat mata rohani kita terbuka, bahwa jangan sekali-kali kita terus dan terus mempertahankan kekerasan hati, karena itu menjadi murka di hadapan Tuhan. Kekerasan hati akan menimbulkan dosa. Mari sama-sama kita memeriksa diri kita untuk kita membangun hidup kita lebih baik dari hari ke hari, menjadi anak-anak yang berkemenangan, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita, dan biarlah Roh-Nya yang kudus memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.